Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2078 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 120 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siara. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Sekali lagi, nyanyian siara. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini yang berkata, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam kesesakan yang kita alami. Supaya apa? Supaya kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin selama ini kehidupan kita biasa-biasa saja. Kita diberkati sampai kita tidak pernah beribadah. Kita hidup dalam kelimpahan, kita tidak pernah berdoa, dan Tuhan izinkan kita mengalami badai hidup yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kita. Dan di situasi itu, kita kemudian ingat Tuhan, lalu kita berseru kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu pergumulan berat dalam kehidupan kita, supaya kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan yang kudus, mulia, agung itu. Amin. Dan firman Tuhan berkata, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam segala hal, saudara dan saya berseru kepada nama Tuhan. Baik itu dalam keadaan diberkati, dalam keadaan bergumul, saudara pasti sama dengan saya. Pasti kita berseru kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, ada perbedaan ketika kita ada dalam situasi yang berat. Kita berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tapi kalau kita hidup dalam kelimpahan, tidak ada pergumulan, kita berseru kepada Tuhan betul, tetapi kehilangan rasa di sana, betul? Karena biasa-biasa saja, tidak ada pergumulan. Sehingga kita datang kepada Tuhan ya seperti hanya melapor saja. Saudara, bandingkan ketika saudara ada dalam satu tekanan, ada satu pergumulan yang begitu sulit. Saya percaya, saudara berdoa tidak biasa-biasa, tapi luar biasa, sungguh-sungguhnya. Amin. Haleluya. Sangat berbeda, saudara. Dan Tuhan mau, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita berseru dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita ketika kita datang kepada Tuhan sama seperti
kita mengalami satu pergumulan yang luar biasa berat, dan kita betul-betul membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup kita, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita betul-betul datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, mencari Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, mungkin ada tetesan air mata yang tertumpah. Dan saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap tetesan air mata yang menetes ketika kita datang berseru kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap sengsara kita, persoalan pergumulan kita, Tuhan tahu, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan, setiap tetesan air mata yang keluar ketika kita hidup dalam persoalan pergumulan, kita berdoa meneteskan air mata, itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan yang menampung dalam kirbatnya. Tuhan mendaftarkan, artinya Tuhan mencatat, Tuhan tulis semua. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tahu setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Dan ketika kita datang cari Tuhan, Tuhan akan membela perkara kita. Tuhan akan menolong kita dalam setiap langkah kaki kita. Walaupun berat, harus kita lalui, kita lewati. Dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Doa orang yang dalam kesesakan itu dahsyat, luar biasa, ampuh. Amin. Saudara, jangan sampai saudara menekan orang, lalu orang itu mengalami satu pergumulan berat dalam kehidupannya. Dia menangis, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, saudara. Wah, itu Tuhan memperhitungkan doa orang-orang yang tertindas. Makanya saudara jangan menindas orang. Jangan juga menghalangi berkat orang, saudara. Orang harusnya mendapatkan rezeki berkat dalam tangan saudara, tapi saudara halangi, saudara. Saya belajar begini, kalau kita menghalangi berkat orang lain, Tuhan juga akan menghalangi berkat yang akan kita terima. Jadi kalau saudara tidak mau berkat saudara, Tuhan tahan, saudara jangan menahan berkat yang harusnya orang lain terima. Supaya Tuhan terus buka pintu berkat buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab doa orang yang datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan mendengar. Amin. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar. Kalau saudara mengalami berbagai tekanan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan saudara, itu berarti, yang pertama, Tuhan mau saudara berdoa. Amin. Mungkin sudah lama saudara tidak berseru, tidak berdoa kepada Tuhan. Kehidupan saudara mungkin sejahtera, mungkin bahagia, sampai saudara lupa berdoa. Orang kan kalau sudah diberkati Tuhan, cenderung lupa Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita baru cari Tuhan ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan hidup. Makanya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah kalau saudara mengalami satu persoalan dalam kehidupan saudara. Karena dengan persoalan itu, saudara ingat Tuhan, cari Tuhan, berdoa yang semula saudara tidak pernah lakukan. Dengan adanya persoalan pergumulan yang menghantam sendi-sendi kehidupan saudara, saudara cari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bersyukurlah kalau saudara saat ini mengalami satu pergumulan hidup yang berat, karena Tuhan mau saudara berdoa, berseru. Saudara mungkin sudah berusaha berupaya untuk mencari jalan keluar, tapi tidak menemukannya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan izinkan ada persoalan pergumulan yang berat terjadi dalam kehidupan saudara, supaya saudara berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menunjukkan jalan buat saudara. Mungkin saudara selama ini mengatakan, aduh sudah percuma Pak Pendeta, sudah jalan buntu. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Tuhan rajanya solusi saudara. Tuhan selalu punya cara, punya jalan buat orang-orang yang datang cari Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim penolong buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan mau saudara dan saya berdoa, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan mau kita dalam doa itu sungguh-sungguh. Amin. Tuhan izinkan mungkin kita sudah berdoa, tapi kurang sungguh-sungguh. Tuhan mau kita itu datang berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar laporan, tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita, itu akan menembus surga saudara. Dan mata Tuhan akan tertuju kepada kita yang datang cari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau kita mengalami satu tekanan, pergumulan, persoalan yang begitu berat dalam kehidupan kita, Tuhan mau mendengar doa kita. Tuhan mendengar dan apa? Firman Tuhan ini katakan, Ia menjawab setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tapi belum tentu Tuhan menjawab semua. Janji firman Tuhan ini, Tuhan akan menjawab. Makanya saudara kalau berdoa, berdoalah dengan kesungguhan hati saudara, supaya Tuhan jawab semua doa-doa kita. Saya mau tanya, saudara senang gak kalau apa yang saudara doakan Tuhan jawab? Pastinya saudara bahagia, sukacita, amin. Saudara berdoalah dengan kesungguhan hati, karena Tuhan mau mendengar doa dari kita. Dan semua doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti dengar dan menjawab. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Semua doa-doa saudara dan saya, Tuhan pasti akan menjawab. Tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya agenda yang luar biasa di balik semua itu. Tuhan mau supaya saudara dan saya datang berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau saudara mengalami berbagai macam tekanan dalam kehidupan saudara, pergumulan yang berat saudara alami, ada banyak persoalan terjadi dalam hidup saudara, itu berarti yang pertama, Tuhan mau saudara berdoa. Yang kedua, dalam doa itu Tuhan mau saudara sungguh-sungguh. Dan yang ketiga kita belajar, kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengar dari surga dan pastinya akan menjawab dari surga semua doa-doa saudara. Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan yang berat dan firman Tuhan ini menjawab saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, percayalah, apa yang saudara doakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi pegang janji Tuhan ini. Ia akan menjawab. Tuhan akan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Kalau kita tahu Tuhan menjawab semua doa-doa kita, maka kita akan rugi besar kalau kita tidak berdoa. Makanya saudara, ketika kita berdoa, kita sedang meminta kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang tidak terbatas. Jadi, kalau semua doa-doa kita Tuhan jawab, maka bersukacitalah saudara dan saya. Amin. Karena semua doa kita Tuhan jawab. Dan saya percaya, apa yang saudara naikkan kepada Tuhan setiap hari dengan kesungguhan hati tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mendengar dari surga dan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan ini. Ampuni kami jikalau seringkali ketika kami mendapat satu pergumulan, tekanan, persoalan di dalam kehidupan kami, seringkali kami mengeluh. Tapi mulai saat ini kami mau belajar bersyukur. Dengan persoalan pergumulan itu, Tuhan mengingatkan kami untuk datang cari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan menghibur mereka yang berduka cita, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.